Ya baik, selamat pagi dan salam sehat selalu buat teman-teman semua, baik PA, KPA, PPK dan penyedia di sini, semoga sehat walafiat. Nah, di pagi hari ini sebelum mengawali aktivitas, saya ingin membahas berkaitan dengan siapa sih yang memiliki kewenangan untuk menggagalkan tender atau putusan gagal tender, apakah Pokja pemilihan ataukah PPK dan ataupun PA atau KPA. Nah, di sini memang sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang menggagalkan tender, siapa yang menggagal tender, terus tentu kita melihat dari sisi wilayah ya. Nah, mungkin wilayah yang pertama adalah proses pemilihan. Di sini yang menggagalkan tender dan tidak perlu ya persetujuan PA, KPA ataupun PPK adalah pada saat Pokja pemilihan menyatakan bahwa dokumen pemilihan yang disusun dan ditetapkan ada ketentuan yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap proses pengadaan barang jasa. Misalkan pada saat tender, Pokja pemilihan menetapkan sebuah persyaratan yang tentunya diskriminatif atau mungkin tidak sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Artinya ada persyaratan-persyaratan yang membuka persaingan yang tidak sehat. Nah, di sini tidak perlu lagi Pokja pemilihan menyampaikan hal tersebut atau ya maksud saya itu legalitas ya dari PA bahwa Pokja pemilihan meminta PA membatalkan tender karena memang dokumen tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi di sini Pokja pemilihan langsung saja mengagalkan tender karena pada saat menyusun dan menetapkan Pokja menyatakan bahwa ini tidak boleh dilaksanakan dengan proses selanjutnya karena memang ada syarat-syarat atau ketentuan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Lalu kemudian pada proses SPBJ, ya di sini SPBJ kan PPK dapat menolak menerbitkan SPBJ ya. Nah, namun kemudian penolakan ini apabila misalkan ya sudah disepakati oleh Pokja pemilihan karena memang Pokja pemilihan mendapatkan bukti-bukti penyimpangan dari PPK, maka tentu sudah clear ya. Artinya apa? Pokja pemilihan di sini akan menunggu putusan menggagalkan tender dengan opsi apa? Apakah evaluasi ulang ataupun tender ulang atau bahkan batal tender ya. Nah, di sini PPK tidak boleh ya memberikan perintah apakah nanti opsinya tender ulang, evaluasi ulang atau bagaimana. Kembali PPK ya, di sini PPK misalnya bukan KPA atau PA yang bertindak PPK ya. Di sini PPK langsung memberitahukan hasil kesepakatan terhadap penolakan SPBJ tersebut. Dan PPK pun sebelum menyatakan menolak dan menyampaikan bukti penyimpangan kepada Pokja, si PPK ini akan memberitahukan kepada PA bahwa si PPK tidak akan menerbitkan SPBJ karena ada alasan yang tentunya tidak dapat dilanjutkan karena ada proses mungkin atau mungkin ada kesalahan dokumen pada saat PPK ya mereview hasil laporan BHP Pokja pemilihan. Nah, selanjutnya yang saya sampaikan di sini, kalau kita bicara tentang proses di luar dari kesalahan dokumen, baik itu proses pemilihan atau pada SPBJ, maka semua keputusan-keputusan untuk mengambil opsi itu adalah PA KPA, jadi bukan PPK, ya. Ini juga menjawab kondisi berkaitan ada PPK meminta agar Pokja pemilihan menggagalkan tender. Ini sudah ada proses penawaran ya, mungkin hampir sudah ada pemenang. Nah, saya sarankan bahwa Pokja jangan hanya berdasarkan perintah PPK, walaupun ini legalitas PPK yang menyampaikan surat, tetapi yakinkan dan pastikan bahwa perintah ya untuk menggagalkan tender yang nantinya opsinya apakah tender ulang, apakah batal tender ya, maka pemberitaan tender maksudnya, maka di sini PA lah yang memutuskannya. Jadi kekuatan Pokja pemilihan itu adalah pada PA bukan pada PPK, sehingga semua tanggung jawab nantinya beralih kepada PA. Nah, itu sampaikan teman semuanya agar bisa melihat siapa sih yang memiliki kewenangan di dalam menggagalkan tender bila mana bukan karena dokumen yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di sini lebih sifatnya apakah ini titipan, apakah intervensi dan atau hal-hal lain yang mungkin bukan layak untuk diputuskan bahwa inilah tender harus digagalkan. Oke, salam pengadaan.